Salam salam kasih Tuhan. Kita bertemu kembali di acara channel Judika Smart. Saya katakan yang pertama, tetap kita waspada di tengah pandemi ini. Dan yang kedua saya katakan, ingat Tuhan itu setia di masa pandemi. Dan yang Tuhan akan memberikan jalan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita telah melampaui selama 1 bulan lebih kita mengalami masa pandemi ini. Oleh sebab itu kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Salam kasih Tuhan. Saya bacakan untuk kita pada saat ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Salam kasih Tuhan, dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat yang ke-12 ini berkata demikian. Oleh sebab itu marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik. Janganlah kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita itu. Dan yang pertama dari firman Tuhan ini yang harus kita perhatikan baik-baik adalah tetaplah waspada. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus hal yang menarik, yaitu bahwa tetaplah berjaga-jaga, berhati-hatilah dalam bahasa Indonesia. Berhati-hati yang dikatakan salam kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan nenek moyang bangsa Israel, mereka ada dalam perjalanan, mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dijaga oleh tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup mereka? Seringkali dalam perjalanan mereka menemukan proses dan tantangan hidup yang luar biasa, yang begitu menggentarkan hati mereka, bahkan di sana meragukan cinta kasih Tuhan atas hidup mereka, padahal Tuhan ada bersama-sama mereka. Nah, oleh sebab itu jangan pernah saudara kasih Tuhan melalui masa-masa ini, di musim pandemi ini, jangan pernah kita berpikir bahwa kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel, bahwa kita mulai menggerutu, mulai meragukan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan berada, di mana Dia tidak datang menolong kita. Tetaplah waspada sama kasih Tuhan, berhati-hatilah, bahkan juga tetaplah berpengharapan teguh dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa di tengah situasi ini kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita, waspada supaya kenapa salam kasih Tuhan, jangan itu menjadi batu sandungan bagi kehidupan iman kita, jangan itu menjadi penghalang kita yaitu merasakan berkat Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita sedang alami sekarang, tetaplah bersyukur di dalam hal itu, tetaplah dikatakan berpegang teguh kepada pengharapan dan iman kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu saudara kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu evaluasilah diri kita, evaluasilah ajaran kita, evaluasilah apapun aspek kehidupan kita. Jangan kita sendiri menjadi hakim, jangan kita sendiri menjadi seorang yang mungkin mendahului sesuatu yang rencana Tuhan, bahkan kita pikirkan sesuatu yang tidak mungkin yang diharapkan oleh orang lain bagi dirinya, tetapi kita mencoba menghakimi mereka, mencoba melakukan sesuatu dikatakan yaitu pemikiran-pemikiran, tafsiran kepada orang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Evaluasi diri kita,
tetaplah waspada. Perhatikan tingkah laku kita, perhatikan iman kita. Apakah melalui situasi pandemi ini kita semakin cinta akan Tuhan, apa semakin kita menjauh dari Tuhan? Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, hal yang lain yang perlu kita sadari bahwa Tuhan, melalui pandemi ini iman seseorang semakin dimurnikan, di mana selama ini kita mungkin di gereja beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan, bersama dengan yaitu teman-teman satu saudara seiman kita, bersama dengan teman gereja kita, bersama dengan saudara kita, bahkan keluarga kita. Tetapi sekarang kita diuji, saudara kasih Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh yaitu beriman kepada Tuhan? Oleh sebab itu, ibadah itu bukan hanya di gereja saja. Mungkin kita dikatakan tidak bisa beribadah karena pandemi ini di gereja, tetapi tetaplah adakan doa, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah dikatakan bertelut di hadapan Tuhan lewat doa keluargamu, lewat mesbah keluargamu. Karena ya, oleh sebab itu, ini adalah merupakan ujian bagi kehidupan kita. Ini adalah merupakan yaitu hal yang mungkin menguji iman kita, hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita tahu bahwa apakah kita sungguh-sungguh yaitu mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, seperti lagu yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, apakah pandemi ini mencoba menghalangi kehidupan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah tantangan ini mencoba yaitu meredupkan iman kita, pengharapan kita dalam Tuhan? Mari saudara kasih Tuhan, karena kita belajar bahwa Tuhan itu tetap yaitu beserta kehidupan kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai kita. Oleh sebab itu, tetaplah waspada dengan pengajaran kita, dengan yaitu iman kita. Tetaplah berpegang teguh, jangan sampai itu lepas dari apa yang kau percayai. Tetaplah beriman di hadapan Tuhan di tengah situasi. Tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci yang pertama. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang harus kita perhatikan ayat yang ke-13 bagian A, saudara kasih Tuhan, katakan Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mungkin kita tidak seperti yang dikatakan yaitu Tuhan itu setia, tetapi hal yang kita perhatikan sejak zaman purbakala, nenek moyang bangsa Israel, apa yang dilakukan? Mereka seringkali tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan kasih Tuhan, tetapi apa yang terjadi yang dilakukan Tuhan kepada bangsa itu, memang Ia adalah setia, Ia adalah kasih, memang Ia adalah adil terhadap setiap dosa yang mereka lakukan. Tetapi yaitu kesetiaannya, kasihnya tidak pernah berlalu daripada umat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini sang kasih Tuhan, di tengah pencobaan, di tengah yaitu pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam yang terjadi di masa-masa pandemi ini yang kita alami adalah yaitu pencobaan yang biasa dialami manusia. Oleh sebab itu perkataan ini menjelaskan kita kembali saudara kasih Tuhan bahwa apa yang kita alami di akhir-akhir ini tidak melebihi kekuatan kita. Saudara kasih Tuhan, di zaman katakan yaitu para nabi-nabi, para bapak-bapak orang percaya, bapak-bapak orang beriman, mereka juga mengalami tantangan dan proses hidup. Mereka juga mengalami yang disebut dengan penolakan. Mereka juga mengalami yang disebut dengan mungkin kelaparan. Mereka juga pernah mengalami yang disebut dengan yaitu ancaman-ancaman akan bahaya-bahaya. Dan kita perhatikan dalam perjanjian baru, bapak-bapak gereja sang kasih Tuhan, mereka dikatakan yaitu banyak martir dari bapak-bapak gereja. Mereka mengalami penganiayaan, bahkan mereka bersembunyi ketika yaitu
jemaat mula-mula mereka ketakutan, tetapi kita perhatikan, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan meninggalkan bapak-bapak orang beriman? Apakah Tuhan meninggalkan bapak-bapak orang percaya? Saya rasa tidak, sama kasih Tuhan. Buktinya firman Tuhan sampai saat ini masih ada, dan dikatakan firman Tuhan yang dulu ada, sekarang ada, mengatakan kepada kita saat ini bahwa Allah itu yang setia. Allah setia dalam perjanjiannya, Allah setia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita dikatakan yaitu menggerutu, jangan pernah kita menjadi tawar hati dalam hidup kita, karena kita tahu Allah itu setia kepada kita. Sekalipun kita seringkali tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi pada saat hari ini, marilah kita belajar untuk tetap setia, ya, iman kita kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena itulah jalan satu-satunya di tengah pencobaan ini. Dan yang ketiga, sang kasih Tuhan yang saya sampaikan dalam renungan yang singkat ini, ayat yang ke-13 bagian B, dalam terjemahan dikatakan Indonesia sehari-hari disebutkan di sana, sang kasih Tuhan, dan kita perhatikan, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu, dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, terjemahan baru dikatakan di sana, yaitu sebab Allah setia, yang katakan sebutkan tadi, bahwa dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, pada waktu kita dicobai, pada waktu kita diizinkan mengalami percobaan itu, yang harus kita, yaitu yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah, di sana katakan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga saya masukkan Bapak Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita jalan keluar di tengah pandemi ini. Saudara kasih Tuhan, saya katakan yang pertama, tetap kita waspada di tengah pandemi ini. Tetaplah hati-hati. Mungkin kita merasa kuat, jangan salah seorang kasih Tuhan. Kita merasa kuat, buktinya seorang kasih Tuhan. Mereka berkata, aku kuat, aku dikatakan itu beriman, bahwa Tuhan mampu dikatakan. Jangan salah. Oleh sebab itu jangan pernah mencobai Tuhan. Dan yang kedua saya katakan, ingat Tuhan itu setia di masa pandemi. Dan yang ketiga ini saya jelaskan kepada kita dan saya tegaskan pada saat ini. Apakah engkau sudah putus berpengharapan di hadapan Tuhan? Apakah engkau saat ini mengalami yaitu tantangan yang begitu berat? Bisnismu bangkrut, usahamu bangkrut, atau dikatakannya itu apa yang kamu kerjakan di ladangmu sekarang tidak memenuhi hasil, atau mungkin penghasilanmu menurun, apa mungkin engkau mengalami sesuatu yang tidak terkatakan di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kamu bisa datang kepada Tuhan dengan menggerutu, dengan katakan yaitu di tengah tantangan ini kamu mengatakan kepada Tuhan, aku tidak sanggup. Ingat, Tuhan tegaskan melalui firman Tuhan yang singkat ini dalam Korintus ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu salam kasih Tuhan, kembali saya tegaskan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu, yaitu katakan melebihi kekuatan kita. Buktinya salam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu, dia yang ketiga ini menjelaskan kepada kita, Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan tantangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa, jangan pernah dikatakan marah, jangan pernah dikatakan engkau menjadi tawar hati, katakan yaitu kendor imanmu. Tetaplah berkata kepada Tuhan, aku ini Tuhan, aku ada bersamamu, aku berharap kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, di renungan yang singkat ini, marilah kita belajar mengakui kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan di tengah badai ini akan memberikan kita jalan keluar. Jangan lupa guys, like, subscribe, dan share videonya. Ingat, ikuti terus dan komen di bawah ini. Dah.